Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di ACPedia. Kita lanjutkan ke medan listrik, masih medan listrik muatan kontinu ya. Tapi bendanya kita untuk muatan cincin ya. Jadi ini ada cincin dengan jari-jarinya A gitu ya. Muatan total cincin itu adalah Q gitu ya. Sama gitu ya seperti sebelumnya kita ingin menghitung medan listrik di titik P ya. Di titik P itu di sini ya. Maka kalau kita buat konfigurasi gitu ya, ini ambil cuplikan muatan di sini aja gitu ya. Maka medannya ke arah sini, kita proyeksikan ke sini itu DEX, berarti ke sini itu DEY ya. Sama seperti batang yang tadi ya, untuk komponen DEY itu saling menghilangkan ya, sehingga kita fokus ke DEX saja. Ini kita simbolkan dengan theta, maka di sini juga theta ya, karena berseberangan. Kemudian dari sini ke sini itu X, kemudian maka kemiringannya itu kita simbolkan dengan R. Sekarang medan listrik titik P, maka persamaannya adalah DEX sama dengan K dikali dq per R kuadrat dikali dengan cos theta ya. Karena ini langsung DEX ya, jadi dikoskan. Kemudian kita lihat dari gambar cos theta itu samping per miring. Ini tetanya, sampingnya itu X, miringnya itu R gitu ya. Kemudian lihat Pythagoras juga bahwa X kuadrat ditambah A kuadrat itu sama dengan R kuadrat gitu ya. Maka persamaannya menjadi seperti ini ya. Jadi cos tetanya kita ganti dengan X dibagi dengan R, sehingga R pangkat 3 gitu ya. Nah kemudian R-nya kita substitusi, maka persamaannya menjadi seperti ini ya. X kuadrat ditambah A kuadrat pangkat 3 dibagi 2 ya. Ya karena ini R itu kan sama dengan akar ini ya, akar X kuadrat tambah A kuadrat. Jadi masih ada akarnya per akar 2 gitu ya, per 2. Nah karena deki-nya gitu ya. Kalau tadi kan batang itu bergantung panjangnya, kalau deki di sini itu hanya di sini aja. Jadi dia tidak pengaruh pada X gitu ya. Sehingga ini bisa dikeluarkan. Kalau diintegralkan hanya integral dq ya. Ya kalau integral dari dq ya Q gitu ya. Gampangnya. Sehingga persamaan medan listrik di titik P gitu ya pada sumbu X EX sama dengan K dikali Q besar dikali dengan X dibagi dengan A X kuadrat tambah A kuadrat pangkat 3 per 2 ya. Mudah-mudahan bisa dipahami ya. Nah kita misalkan nih titik P nya pada jarak X0. Jadi titik P nya pada jarak X0. Kalau X0 berarti titik P nya di sini nih ya. Titik P nya di sini. Titik P nya di sini berapa sih medan listriknya gitu ya. Nah kan ini ada banyak muatan nih gitu ya. Anggap aja positif semua nih. Nah kalau X nya 0 kita substitusi aja ya. Kalau X nya 0 ini 0 nih gitu ya. Atau ini 0, K dikali Q dikali 0 ya 0. Maka medan listrik di titik X nyaman dengan 0, itu hasilnya 0, X nya 0 ya. Sebenarnya sih kita buktikan, bisa buktikan ya. Kalau ini positif semua, misalkan ini positif, ini positif, ini positif, maka medan di titik P ke bawah. Ini positif, medan di titik sini P ke atas, jadi saling menghilangkan. Yang di sini dengan yang sini, ini ke kanan, yang dari sini ke kiri saling menghilangkan. Ini juga sama, jadi semuanya saling menghilangkan, sehingga medan listrik di tengah-tengahnya itu 0, terbukti ya. Jadi X nya 0, sehingga medannya 0. Kalau X nya sangat jauh nih, kalau X nya sangat jauh nih, titik P nya sangat jauh. Nah kalau sangat jauh sebenarnya sama, si cincin ini dianggap seperti muatan titik ya. Kalau X nya sangat jauh gitu ya, kalau X nya sangat jauh, yang X nya menang, berarti A nya dapat diabaikan jari-jarinya. Kalau ini diabaikan maka X kuadrat pangkat 3 per 2, ini 2 nya coret jadi X pangkat 3 tuh, X pangkat 3 dengan X gitu ya, sehingga hasilnya X kuadrat. Ini kaki per X kuadrat sama gitu ya. Kalau sangat jauh maka dianggapnya cincin itu sebagai muatan titik ya. Mudah-mudahan bisa dipahami.
ya. Kalau cakram gimana Pak? Hampir sama ya dengan cincin gitu ya. Kita bahas sekarang ya. Ini cakram, jari-jarinya itu R besar gitu ya. Kemudian muatan totalnya itu Q, muatan seluruhnya gitu ya. Kemudian kita buat aja yang kecil nih gitu ya. Jari-jarinya A, kemudian kita ambil satu cuplikan, kita sebut dengan deki gitu ya. Nah, kemudian sama seperti cincin yang tadi, ini garis sini X, kemudian ini R, ini theta gitu ya. Ini dx, maka dx sama dengan K per X kuadrat tambah A kuadrat pangkat 3/2 dikali deki. Ini medan listrik di titik P. Kemudian kita substitusi nih, ini kan plat ya, cakram itu plat. Nah, rapat muatan persatuan luas itu sebabnya plat atau bidang, itu kita simbolkan dengan sigma. Sigma itu merupakan rapat muatan persatuan luas ya, rapat muatan persatuan luas, sehingga deki sama dengan lambda dikali dengan dA. Nah, dA nya apa Pak? dA nya itu berarti kan ini ambil sebagian luas di sini ya, yaitu 2pi dikali A kuadrat. Sebenarnya sih kalau luas lingkaran kan PR kuadrat ya. Nah, kita turunkan berarti 2pi dikali A dikali dA ya. Pi R kuadrat diturunkan terhadap R berarti 2pi RdR gitu ya. Ini 2pi AdA gitu ya. Nah, kita substitusi nih deki-nya gitu ya. Deki yang ini kita ganti berarti sigma, 2 sigma pi A dA. Ini dibacanya sigma juga ya. Jadi sigma kecil 2 sigma pi A dA. Gitu ya. Kemudian kita keluarkan nih K-nya, kemudian X-nya, Pi-nya, sigma-nya gitu ya. Jadi sisanya 2dA X kuadrat per A kuadrat pangkat 3/2 gitu ya. Batasnya itu kan A-nya kan sebenarnya 0 sampai ini ya. Berarti keseluruhan cakramnya berarti 0 sampai A itu kan jari-jari yang ini nih. Kita ambil cuplikannya nih. Berarti 0 sampai R itu stop jari-jari dari cakramnya ya. Nah, ini silakan kalian buktikan bahwa medan listrik di titik P gitu ya, itu persamaannya seperti ini, 2K sigma V dikali 1 min X per akar X kuadrat ditambah R kuadrat ya. Ya, sama seperti tadi gitu ya. Yang ini yang di dalam kurung itu kita misalkan U gitu ya, kemudian turunkan gitu ya terhadap A gitu ya, nanti ketemu ya. Silakan dibuktikan. Nah, jika X-nya sangat kecil, X-nya itu sangat kecil nih. Kalau X-nya sangat kecil berarti di sini nih mendekati ya, mendekati 0 gitu ya. Luas cakram menjadi tahingga. Kalau X-nya sangat kecil, seolah-olah luas cakramnya tahingga gitu ya. Jadi kalau misalkan ini sangat dekat, berarti ini seolah-olah tuh luas banget, plat tahingga ya. Kalau plat tahingga, maka persamaannya menjadi 2K dikali sigma dikali V ya. Ini kan 0 ya. Jadi hasilnya 1 dikali ini jadi ini ya. Kalau ini luas plat tahingga. Nanti kita buktikan dengan menggunakan persamaan Gauss ya. Lebih singkat ya menggunakan Gauss, tapi perkenalan dulu menggunakan metode integral ya. Tapi kalau sebaliknya bagaimana Pak? Kalau tadi kan X-nya sangat dekat terhadap plat. Kalau ini X-nya sangat jauh. Nah, kalau jauh gimana Pak? Ini kan persamaan terakhir seperti ini ya. Nah, kita yang di dalam kurung ini nih, yang ini X per X kuadrat, itu kita bisa ubah menjadi X gitu ya, dikali X-nya keluarin gitu ya. Dalam kurung 1 tambah R kuadrat per X kuadrat pangkat setengah ya. Jadi ini kan X kuadrat tambah R kuadrat pangkat setengah nih, X nya keluarin berarti X kali 1 gitu ya. Berarti ini harus per X gitu ya. Mudah-mudahan bisa dipahami ya. Nah, atau ini X dengan X nya kita bisa coret, berarti ini 1 tambah R kuadrat per X kuadrat, pangkatnya kalau ke atasin jadi min ya, pangkat min setengah. Nah, kita mengenal deret
binominal gitu ya. Kalian mungkin udah pelajari di kalkulus atau di fisika matematika. Deret binominal 1 ditambah E pangkat N itu sama dengan gitu ya, sebanding dengan 1 ditambah N kali E ya, untuk E nya kurang dari 1, lebih kecil daripada 1 ya. Ini kan E nya kita min setengah ya. Nah berarti memenuhi ini. Nah sehingga persamaan yang ini nih, ini kan 1 tambah ini E, berarti ini E nya, ini N nya min setengah, sehingga 1 N nya min setengah min 1/2 dikali E nya ini, jadi persamaannya seperti ini. Nah kita substitusi nih. Sebenarnya ada suku lain lagi ya, karena tambah kecil kita fokusnya ke 2 suku awal aja. Maka persamaannya seperti ini ya. Jadi yang ini diganti dengan ini, 1 min R kuadrat ditambah 2X kuadrat ya. 1 dikurangi 1 itu habis, min kali min itu plus, sehingga hasilnya 2K sigma V dikali R kuadrat dibagi 2X kuadrat ya. 2 dengan 2 nya habis gitu ya, sehingga persamaannya 2K pi R kuadrat sigma dikali X kuadrat dibagi X kuadrat, maaf. Nah ini sigma dikali pi R kuadrat. Pi R kuadrat itu kan luas ya, luas si cakramnya. Berarti pi R kuadrat itu A, sigma dikali A itu sama dengan Q gitu ya. Sehingga persamaannya kalau misalkan gitu ya, titik P, titik X P nya sangat jauh dari cakram, maka persamaannya EX sama dengan K dibagi dengan K dikali Q dibagi dengan X kuadrat. Ini sama dengan awal lagi ya, bahwa medan listrik kalau titiknya sangat jauh gitu ya dari cakram, maka cakramnya tetap dianggap sebagai muatan titik ya, sehingga EX sama dengan K dikali Q dibagi X kuadrat ya. Mungkin ini saja untuk pembahasan muatan listrik kontinu. Silahkan dicatat, nanti kita akan compare tuh, bandingkan dengan metode hukum Gauss. Hasilnya sama tapi caranya lebih singkat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dari ACP Dia.